down, I know you got me, baby. Halo semua, kembali lagi dengan saya Tasya Desfrilianti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Baiklah, simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu pembelajaran inovatif dan apa sih itu model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian tersebut. Nah, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Nah, pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, pengertian model pembelajaran adalah secara umum suatu cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Nah, adapun menurut Dahlan yang bahwasannya model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk pada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Yang kedua ada menurut Amin Suyitno. Menurut Amin Suyitno bahwasannya model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan guru agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa model pembelajaran inovatif yang cocok diterapkan di sekolah dasar untuk meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan pemahaman siswa. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, seperti ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa. Nah, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Jadi, secara singkat, model pembelajaran kontekstual itu adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya yaitu mengukur panjang benda nyata di sekitar sekolah saat belajar pengukuran. Adapun 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu yang pertama modeling, yang kedua questioning, yang ketiga learning community, yang keempat inquiry, yang kelima konstruktif, yang keenam reflection, dan yang keenam authentic assessment. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran ini melatih untuk mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Secara singkat, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya model pembelajaran based learning adalah pembelajaran berbasis masalah yang harus diselesaikan siswa secara berkelompok. Nah, untuk contohnya di SD itu seperti bagaimana cara mengurangi sampah di sekolah. Nah, siswa dapat membuat solusi dan mempresentasikannya. Nah, keunggulannya dari model ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, merangsang rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, melatih keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga ada model pembelajaran time token. Nah, model ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Yang keempat ada model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran ini termasuk kooperatif dengan sintaks seperti berikut ini, yaitu ada pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok heterogen, berikan bahan ajar atau LKS yang terdiri dari beberapa bagian, sesuai dengan banyak peserta didik dalam kelompok.
Nah, tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu. Tiap kelompok bahan belajar sama. Buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama, sehingga terjadi kerjasama dan diskusi. Kemudian, kembali ke kelompok asal. Pelaksanaan tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, dan penyimpulan dan evaluasi refleksi. Yang kelima ada model pembelajaran make a match, yaitu mencari pasangan. Nah, di sini guru sebagai fasilitator pendidikan menyiapkan kartu yang berisi persoalan, permasalahan, dan kartu yang berisi jawabannya. Nah, setiap murid itu tugasnya mencari dan mendapatkan sebuah kartu soal dan berusaha menjawabnya. Setiap murid mencari kartu jawaban yang cocok dengan persoalannya. Murid yang benar mendapat nilai rewatch. Kartu dikumpul lagi dan dikocok. Nah, untuk babak selanjutnya, pembelajaran seperti babak pertama, dan selanjutnya yaitu penyimpulan dan evaluasi atau refleksi. Selanjutnya ada model pembelajaran TGT, yaitu Times Games Tournament. Nah, penerapan model ini dengan cara mengelompokkan murid heterogen. Tugas tiap kelompok bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak, serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara guru sebagai fasilitator pendidikan bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian guyonannya. Selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. Menurut Wahyuni mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Nah, sependapat dengan pernyataan tersebut, Setianingsih menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas di kelas pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif adalah aktivitas belajar kelompok yang teratur sehingga ketergantungan pembelajaran pada struktur sosial, pertukaran informasi antara anggota dalam kelompok, dan tiap anggota bertanggung jawab untuk kelompoknya dan dirinya sendiri, dan dimotivasi untuk meningkatkan pembelajaran lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah heterogen. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ketergantungan positif. Setiap anggota kelompok harus merasa bahwa keberhasilan kelompok tergantung pada kontribusi masing-masing anggotanya. Dalam contoh di teks, seperti kerja tim dalam menerbitkan surat kabar. Setiap orang memiliki peran yang saling mendukung. Bila suatu bagian tidak berjalan, maka tujuan tidak tercapai. Artinya, keberhasilan hanya bisa diraih jika semua anggota saling bekerja sama dan saling membantu. 2. Tanggung jawab perseorangan. Meskipun bekerja dalam kelompok, setiap siswa tetap bertanggung jawab menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik. Jika ada yang lalai, maka kinerja kelompok akan terganggu. Dalam model jigsaw misalnya, masing-masing anggota bertugas mempelajari satu bagian materi untuk kemudian diajarkan kepada teman kelompoknya. Jika satu orang gagal, maka informasi itu tidak akan sampai ke anggota lain. Oleh karena itu, tanggung jawab individu sangatlah penting. Yang ketiga, tatap muka. Kelompok diberi kesempatan untuk melakukan interaksi langsung secara rutin. Interaksi ini penting agar siswa dapat mendiskusikan tugas, memecahkan masalah, dan membangun hubungan sosial. Dalam proses ini terjadi saling berbagi ide, hubungan moral, dan penguatan kerjasama. Komunikasi tatap muka juga mendorong sinergi dan meningkatkan rasa kebersamaan antar anggota kelompok.
Yang keempat yaitu komunikasi antar anggota kelompok. Setiap siswa perlu dibekali keterampilan komunikasi, seperti mendengarkan dengan baik, menyampaikan pendapat dengan jelas, serta menerima perbedaan pendapat. Dalam kelompok, keberhasilan sangat tergantung pada kemampuan setiap anggota untuk berkomunikasi secara efektif. Guru juga berperan dalam membimbing dan melatih keterampilan ini sebelum kerja kelompok dimulai. Yang kelima yaitu evaluasi proses kelompok. Nah, kelompok harus secara berkala mengevaluasi sejauh mana mereka telah bekerja sama dengan baik. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dalam proses kerja sama kelompok, serta memperbaiki strategi kerja yang belum efektif. Evaluasi ini juga membangun sikap reflektif dan tanggung jawab terhadap keberhasilan bersama. Nah, selanjutnya ada keuntungan penggunaan pembelajaran model kooperatif. Nah, ada banyak nilai pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah yang pertama, dapat meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Yang ketiga, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Nah, yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keenam, membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Yang ketujuh, berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat dianjurkan dan dipraktekkan. Yang kedelapan adalah meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. Yang kesepuluh adalah meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik model pembelajaran inovatif. Nah, yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, menerapkan kolaborasi dan kerja sama tim. Yang kelima, mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Yang keenam, menggunakan berbagai media dan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Nah, adapun manfaat dari model pembelajaran inovatif di sekolah dasar yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, jadi pembelajaran inovatif ini menghadirkan variasi metode yang menyenangkan, seperti permainan edukatif, proyek, eksperimen, diskusi kelompok, dan media digital. Hal ini mendorong siswa menjadi lebih antusias dan bersemangat mengikuti pelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, siswa dilatih untuk memiliki keterampilan penting seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama dalam tim. Nah, yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran aktif dan mandiri. Nah, jadi, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses mencari, menyusun, dan menyampaikan pengetahuan. Ini menumbuhkan sikap mandiri, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Yang keempat, yaitu memudahkan pemahaman materi. Karena siswa terlibat secara aktif, mereka lebih mudah memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Model pembelajaran inovatif biasanya menggunakan contoh nyata, media visual, eksperimen, dan kegiatan langsung yang lebih mudah dipahami anak. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan kreativitas.
Nah, melalui aktivitas seperti membuat proyek, bermain peran, atau diskusi terbuka, siswa didorong untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide yang baru. Baiklah, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.